Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing pada Bapak Ibu kalau pada hari ini itu sudah muncul ya atau mendapatkan informasi terbaru kalau P3 PPG tahap 2 itu akan dibuka gitu. Jadi sebelum dibuka pendaftaran PPG tahap 2 itu mengharuskan untuk pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Jadi yang sebelumnya itu sudah berjalan tahap 1 dan sekarang tahap 1 itu lagi ke proses berikutnya ya. Setelah pendaftaran atau upload berkas, ini tahap 1 berikut tahap 1 sedang berjalan, akan proses berikutnya. Namun belum usai atau belum selesai di tahap 1, pemerintah sudah membuka pemutakhiran data calon peserta pendidikan PPG ya tahap 2 ini. Jadi ini adalah suatu informasi yang baik atau informasi kabar gembira untuk teman-teman yang sebelumnya di tahap 1 itu belum bisa mengikuti PPG tahap 1. Jadi nanti dibuka tahap 2. Namun untuk jadwalnya itu belum muncul. Karena di sini masih tercantum untuk pemutakhiran data calon peserta PPG tahap 2. Ini adalah informasi dari website ppgkemdikbud.co.id. Untuk lebih jelasnya itu sudah tercantum atau sudah diedarkan surat dari Dirjen PPG ya, Dirjen Guru dan Tendik. Nah, ini adalah surat yang ada di yang sudah beredar di grup-grup WhatsApp, kemudian grup-grup media sosial lainnya sudah beredar. Isinya yaitu nomor surat dikeluarkan 25 Februari 2022 perihal pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG Daljab tahun 2022 tahap 2. Ini untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota di seluruh Indonesia. Untuk isinya, dalam rangka pelaksanaan PPG Daljab tahun 2022, Dirjen Profesi Guru atau Dirjen Guru dan Tendik akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Sehubungan dengan itu kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, data yang perlu dimutakhirkan yaitu sama seperti PPG tahap 1, yaitu Bapak Ibu harus cek nomor NIK dan tanggal lahir melalui halaman Perpal PTK. Ini halaman Perpal PTK khusus untuk operator sekolah. Jadi ketika salah nomor NIK-nya, silakan Bapak Ibu minta untuk diperbaiki di operator sekolah atau operator dapodik. Yang poin B ini riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi dapodik sekolah. Jadi pendidikan dasar, kira-kira data online dengan data ijazah yang Bapak Ibu pegang itu harus sesuai. Kemudian untuk TMT ya, TMT itu SK awal dari Bapak Ibu mengajar itu juga harus sesuai dengan online dan dengan aslinya.
Untuk yang poin C, itu status kepegawaian dari jenis PTK melalui Dapodik. Jadi untuk status kepegawaian, Bapak Ibu jangan sampai salah, misalnya honor sekolah atau guru tetap yayasan atau dan sebagainya. Itu harus menyesuaikan SK. Yang kedua, adapun dimaksud pada poin 1C yaitu guru dengan status kepegawaian PNS, CPNS, P3K, honor daerah dan GTY serta kepala sekolah. Nah, seperti itu. Ini poin C ini untuk PNS, CPNS yang status kepegawaiannya ini. Kemudian untuk yang ketiga, informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui halaman dapo.kemdikbud.go.id. Ini untuk operator ya. Bapak Ibu hanya meninjau atau mengawasi data Ibu sendiri melalui data yang diberikan operator. Jika ada yang salah, silakan laporkan dan perbaiki di operator sekolah. Kemudian yang keempat, pemutakhiran data tahap 2 ditujukan bagi guru dan kepala sekolah di sekolah formal lingkungan Kemdikbudristek yang belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPG Daljab tahun 2022 tahap 1. Nah, ini kesempatan ini diperuntukkan buat Bapak Ibu yang di tahap satunya itu tidak bisa mengikuti ya, karena mungkin karena alasan data atau bisa jadi karena status kepegawaiannya salah atau apa. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu ada di tahap 2. Kemudian yang kelima, batas waktu untuk pemutakhiran data ini 21 Maret 22. 21 Maret mungkin ada kesempatan beberapa minggu untuk Bapak Ibu melaksanakan pemutakhiran data jika ada yang salah itu. Nah, seperti itu isinya. Namun di sini ada yang sedikit berbeda gitu. Yang jadi perbedaan itu pas kenapa kok sekelas Kementerian Pendidikan itu menggunakan tulis tangan, nomor surat, dan jadi apakah ini resmi dikeluarkan dari Kemendikbud karena melihat ininya itu adalah asli dari Kemendikbud gitu. Kemudian yang di sininya juga stempelnya stempel asli gitu. Nah, untuk menjawab penasaran ini nanti kita akan cek kevalidasian surat edaran ini apakah benar ini dari Kemendikbud atau ini hoax gitu ya. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan gitu. Untuk mengecek kebenarannya kita cek nanti melalui sistem naskah dinas elektronik dari Kemendikbud. Nanti kita akan menggunakan ini sebagai rujukan atau disposisi suratnya gitu. Nah, informasi yang ini saya kira udah jelas untuk PPG tahap 2 ini. Intinya Bapak Ibu itu harus mengecek yang data-data ini, termasuk data kepegawaian atau status kepegawaian. Jika ada yang bermasalah silakan menghubungi operator. Nah, untuk mengecek keasliannya apa benar atau tidak, atau hoax atau tidak, maka kita langsung masuk ke halaman sistem naskah dinas elektronik. Di sini diharuskan untuk mengisi username dan password. Untuk login yang sudah terdaftar gitu. Kita hanya mengecek saja, maka cuman perlu kita klik di bagian ini, cek surat. Kemudian di sini ada halaman yang notifikasi ya untuk memasukkan nomor surat. Nomor surat yang sudah ada kita masukkan, apakah nanti kita akan mengecek apakah ini benar suratnya dari Kemendikbud, karena sekelas kementerian ya atau dirjen mengeluarkan surat dengan tulisan tangan gitu. Jadi
Mungkin sebagian Bapak Ibu ya ini penasaran apakah hoax atau emang iya benar gitu. Nah, nanti nomor surat ini kita masukkan ke dalam sistem naskah ini. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini 40409 B2, kita cek garis miring GT 0003 garis miring GT 003 2022. Nah, kemudian kita masukkan kode pengaman Z28KC. Ini khusus untuk mengecek surat dinas elektronik ya, khusus dari Kemendikbud. Biasanya dari kementerian itu punya website sendiri-sendiri untuk mengecek kebenaran surat ini, termasuk BKN dan yang lainnya. Karena memang di zaman sekarang itu banyak SK palsu dan kemudian surat palsu yang kemudian menjadi gaduh gitu. Makanya pemerintah itu khusus menerbitkan halaman website seperti ini. Nah, kita langsung aja, untuk nomor suratnya udah dimasukkan, kemudian kita cek surat keluar. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini dengan nomor surat yang tercantum tanggal 2022 tanggal 25 bulan Februari tahun 2022, kita coba cek tanggalnya. Ini benar, tanggalnya udah benar. Kemudian tanggal sudah benar, kemudian penandatangan Temu Ismail SPD MSI PLT ya, Direktur Pendidikan atau dari perwakilan dari Dirjen Pendidikan Profesi Guru. Kita lihat Temu Ismail yang menandatangani. Kita lihat di bawah ya, Temu Ismail benar. Dan di bawah lagi ini perihal pemutakhiran data calon peserta PPG Daljab tahun 2022 tahap 2. Kita lihat perihalnya pemutakhiran data calon PPG Daljab 2022 tahap 2. Ya, ini benar. Unit kerjanya itu di Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Kita lihat kop surat. Di sini ada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Nah, atau dari PPG gitu ya. Dari PPG kita lihat. Nah, jadi untuk keasliannya ini benar. Ini adalah surat yang benar dari Kemendikbud, dan atas dasar tulis tangan ini mungkin karena beberapa faktor ya, tapi setelah dicek ini benar adanya surat, tidak hoax. Semoga informasinya bermanfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.